Halo Sobat Denok Ayu semua, terima kasih karena masih setia menunggu video-video terbaru dari Denok Ayu Novel. Jangan pernah lupa ya untuk selalu subscribe, like, and comment, agar Denok semakin semangat upload videonya. Menantu terbaik bab 598. Sampai jumpa lagi. Wajah Eguchi seketika menjadi sangat mengerikan ketika dia mendengar ini, dan dia dengan marah berkata, "Dasar kamu babi Cina, aku akan menggunakan pisauku untuk memotongmu menjadi daging tumbuk. Kamu mungkin bisa melakukannya suatu hari nanti, tapi sebelum kamu memotongku menjadi daging tumbuk, kamu harus menelepon kakek." Tanpa ekspresi sedikit pun di wajah Lin Yu, dia menjawab dengan lemah. Di saat yang sama, dia mengeluarkan jarum perak, dan Chong Jiangkou tersenyum ringan. "Tuan Jiangkou, kami Huaxia ada metode pengobatan dalam pengobatan Tiongkok yang disebut akupuntur, yaitu menusuk tubuh dengan jarum perak kecil ini untuk pengobatan. Jika kamu membunuhku, aku tidak akan menyerah." Jiangkou menatap Lin Yu dengan dingin, dan melihat jarum perak kecil di tangan Lin Yu, tidak ada rasa takut di wajahnya. Dia berpikir bahwa Lin Yu akan bersiap untuk mengeluarkan hal yang mengintimidasi, tetapi dia tidak berharap bahwa hal terakhir yang akan dia keluarkan adalah benang jarum yang lebih kecil dari jarum bordir. Dia bahkan tidak takut dengan modal belati ros sekarang, bagaimana dia bisa takut dengan jarum perak kecil ini? Lin Yu mengabaikannya dan berkata pada dirinya sendiri, "Senior kita dalam pengobatan Tiongkok kuno, di bawah penganiayaan oleh pemerintah, menemukan metode jarum yang khusus digunakan untuk mengekstrak pengakuan melalui penyiksaan. Beberapa ada yang salah, tetapi secara kebetulan, saya masih sedikit mahir, jadi, Tuan Eguchi, Anda sangat beruntung." Lin Yu tersenyum, nadanya sepertinya mengucapkan selamat kepada Jiangkou karena memenangkan hadiah 5 juta lotere. Rose juga tertarik dengan kata-kata Lin Yu, menatap Lin Yu dengan mata cerah terbuka. Dia tidak tahu trik apa yang akan digunakan oleh adik laki-laki yang pintar dan licik ini. Jangan lakukan apa-apa, saya menyarankan Anda untuk tidak membuang waktu." Jiangkou mencibir pada Lin Yu dengan dingin, dan berkata dengan acuh tak acuh. Lin Yu terlalu malas untuk menyia-nyiakan lidahnya dengan dia. Dengan jentikan jarinya, ada 3 jarum perak di antara jari-jarinya. Lalu dia berjalan langsung ke kaki Eko dan menarik sepatu dan kaus kaki Eguchi. Kemudian jarum di tangannya dengan cepat menusuk tumit kiri Eguchi. Jiangguchi hanya merasakan sedikit kesemutan di kakinya, yang tidak sebanding dengan rasa sakit patah tulang dan telapak tangan di tubuhnya. Dia hanya bisa mencibir, "Apakah ini akupuntur yang ditemukan oleh babi Huaxia Anda? Itu hanya menggelitik saya." Sebelum dia selesai berbicara, suaranya tiba-tiba berhenti, dan wajahnya tiba-tiba pucat, karena tiba-tiba dia merasakan sakit yang tajam dari kaki kirinya yang tertusuk jarum, seperti tusukan pisau, seperti api, dan ini rasa sakitnya semakin kuat dan semakin kuat, merasuk langsung ke tulang. Yang lebih mengerikan adalah rasa sakitnya menyebar dengan cepat seperti virus, menyebar dari tumit, betis, paha, pinggang dan dada ke atas kepalanya seketika. Ada rasa di otaknya, dan rasanya seperti seseorang menusuk otaknya dengan pisau tajam. "Ahuh!" Eguchi berteriak dalam sekejap, tapi dengan cepat mengertakkan gigi dengan kemauannya yang kuat, wajahnya memerah, dan tubuhnya gemetar seperti sekam. Tapi yang tidak dia duga adalah ini baru permulaan. Rasa sakit semacam ini meningkat dengan kecepatan yang sangat cepat, menjadi semakin intens, seperti mencungkil tulang. Eguchi tidak dapat menahannya lagi, membuka mulutnya lebar-lebar, dan berteriak, suaranya dipenuhi rasa sakit yang tak ada habisnya. Mata Rose membelalak saat melihat adegan ini. Dia tidak menyangka 3 jarum perak Lin Yu yang sederhana membuat pria tangguh Jiangguchi menangis pada ayah dan ibunya kesakitan. Lin Yu memiliki ekspresi acuh tak acuh. Dia melirik arloji di tangannya dan berkata dengan ringan, "Tuan Eguchi, jangan khawatir, ini baru permulaan. Ini disebut rasa sakit tingkat ketiga,
dan dalam setengah jam, Anda dapat mencapai tingkat ke-10. Sakit, maka kamu akan mati karena sakit yang parah, dan keinginanmu akan terpenuhi, untuk negaramu, kemartiran yang mulia. Hanya nyeri tingkat 3. Setengah jam. Eguchi memutar matanya ketika dia mendengar kata-kata ini, dan hampir membuatnya takut sampai mati. Dia akan menyiksanya dengan rasa sakit tingkat 3. Lalu naiklah, betapa menyakitkan dia seharusnya. Dan itu setengah jam. Baginya, keadaan saat ini tidak kurang dari 1 tahun. Dia tidak sabar untuk mati sekarang. Tapi rasa sakit yang luar biasa membuatnya tidak bisa bunuh diri. Aku tidak kuat lagi, tolong. Eguchi memohon keras untuk Lin Yu, merasakan sakit di trakea dan pita suaranya saat dia berbicara. Memohon belas kasihan begitu cepat, itu sedikit menghina identitasmu sebagai prajurit dari kerajaan matahari terbit yang agung, jangan menunggu lebih lama lagi. Lin Yu melihat ke bawah pada saat itu dan berkata sambil tersenyum. Kumohon. Tubuh Jiangguqi sudah mulai bergerak-gerak, matanya terus berputar, wajahnya pucat. Tolong, saya sudah tidak tahan, apa yang Anda mau, apa yang baru saja Anda katakan. Lin Yu memandang Jiangkou dengan senyum tipis. Tuan, kakek, tolong. Kesadaran Eguchi agak menurun saat ini. Dia tidak peduli lagi dengan martabat, dia hanya ingin segera menyingkirkan rasa sakit yang sangat kuat ini. Dia akan memanggil kakek, dia juga tidak akan ada keraguan. Wah, bagus, cucu yang baik. Lin Yu mengangguk dengan sangat puas, lalu menatap ke arah Rose dan mengutuk mulut Eguchi, panggil saja kakek, dan nenekmu. Kakek, nenek. Di mana Eguchi berani menunda setengah menit, gemetar dan buru-buru berteriak kepada Rose. Melihat seseorang sebesar Jiangkou menyebut dirinya nenek, Rose tidak bisa menahan senyum, menatap Lin Yu, matanya penuh kelembutan. Penjahat kecil ini masih sangat buruk. Cucu memanggilmu, kenapa kamu tidak setuju? Melihat Rose tidak setuju, Lin Yu memanggilnya dengan cepat. Rose tersenyum, lalu mengangguk, oke, adikku, jika kamu akan menyakitinya sampai mati, maka kita harus menemukannya sendiri. Lin Yu baru kemudian mencabut jarum perak dari kaki Jiangkou. Rasa sakit yang parah di tubuh Eguchi juga menghilang tiba-tiba saat jarum perak dicabut, dan tubuhnya menjadi rileks dan lemas di tanah, terengah-engah, seolah-olah dia telah direndam dalam air. Badannya basah. Baru setelah itu dia tahu betapa tidak layaknya luka tusuk dan patah tulang di tubuhnya. Dia merasa seolah-olah dia baru saja berjalan melewati neraka. Oke, Kapten Eguchi, waktu kami habis, jadi cepatlah dan bawa kami keluar dari sini. Lin Yu melirik waktu lagi dan mendesak Chong Jiangkou, mengguncang 3 jarum perak di tangannya di depan Jiangkou sambil berbicara. Eguchi melihat 3 jarum perak kecil yang sebelumnya telah menghina, seolah-olah dia telah melihat iblis yang ganas, dia membanting tubuhnya dengan tajam, mendorong ke belakang dengan semua kekuatannya, dan melihat perak di tangan Lin Yu dengan seluruh kekuatannya. Jarum, gemetar, selama kamu menjauhkan jarum kecil di tanganmu dariku, aku akan membawamu untuk menemukannya. Eguchi takut Lin Yu akan memainkan trik, menusuk jarum ke betisnya, dan kemudian menangkapnya. Jiangkou sangat ketakutan hingga gemetar, melihat tidak ada rasa sakit di betisnya, tapi agak merepotkan untuk berjalan. Dia menghela nafas lega dan membawa Lin Yu dan Rose ke ruang kerja di dalam. Meja, tolong singkirkan mejanya. Eguchi menunjuk ke meja besar yang bersandar di dalam. Lin Yu berjalan, mengangkat kakinya dengan tendangan, menendang meja dengan keras, dan membanting ke dinding di belakang. Eguchi sedikit marah tetapi tidak berani berbicara, bukankah dia lebih lembut? Dia membeli meja ini seharga $100.000. Jiangguqi kemudian keluar dari ruang kerja, berjalan ke teras, dan dengan lembut memutar bola di pagar tangga kayu,
Mendengar suara aneh yang datang dari ruang kerja, Rose bergegas ke ruang kerja, melihat lubang yang muncul seluas 1 meter persegi, dengan tangga di bawah pintu masuk. "Kamu tunggu di sini, saya akan mengikutinya." Lin Yu melirik ke arah pintu masuk, khawatir itu akan berbahaya, dan menasihati Rose, lalu menurunkan Jiangkou. Setelah Jiangkou memahami jarum mengunyah tulang Lin Yu, dia tidak lagi berani memainkan trik apapun, tahu bahwa jika dia gagal, dia akan berakhir dengan menyedihkan. Jadi dia berjalan ke ruang bawah tanah dengan jujur, dan melihat 7 kotak kayu berukuran lebih dari 10 cm persegi di atas meja di bawah ini. Kotak kayu itu dibuat dengan pengerjaan yang sangat bagus dan pola di atasnya semua persis sama, tetapi satu-satunya perbedaan adalah 7 kotak kayu memiliki warna yang berbeda, merah, hijau, kuning, hitam. Semua warna yang umum. Lin Yu mengerutkan kening ketika dia melihat ini, dan dia sedikit ingin tahu tentang apa isi kotak-kotak ini, tetapi mengingat betapa malunya ketika dia bertanya kepada Rose sebelumnya, dia segera menghilangkan keingintahuan ini dan berkata dengan keras ke Rose, "Rose, apakah 7 kotak kecil berwarna-warni ini?" "Iya." Rose tampak sangat gembira ketika dia mendengar kata-kata itu dan tidak bisa membantu tetapi membungkuk dan melirik ke bawah. "Ayo, bungkus untukku." Lin Yu mendorong Jiangkou dan meminta Jiangkou untuk menyatukan kotak-kotak kecil ini dengan taplak meja di atas meja. Setelah Lin Yu mengambil kantong kain, dia memindai ruang bawah tanah, dan melihat bahwa tidak ada yang berharga, lalu dia mengangkat Jiangkou. "Adik kecil, aku sangat mencintaimu." Rose tiba-tiba bergegas ke Lin Yu dan mencium wajah Lin Yu, dan kemudian mengambil saku kain di tangan Lin Yu dan melihatnya dengan penuh semangat. Lin Yu tiba-tiba terpana oleh ciumannya, dan kemudian wajahnya memerah, memikirkan sentuhan panas dan lembut di wajahnya dan aroma di antara hidungnya, dia tidak bisa menahan perasaan sedikit tergoda. "Itu saja. Adik kecil, maafkan aku tidak bisa memberitahumu apa yang ada di dalam." Rose berkata dengan nada meminta maaf. Lin Yu ingin tahu barang-barang ini, tetapi dia tidak bisa memberitahu Lin Yu apa isinya, dan dia merasa tidak enak. "Tidak masalah." Lin Yu tersenyum tipis, dan berkata dengan acuh tak acuh, "Selama Rose bahagia, itu sudah cukup. Ketika Anda memiliki kesempatan di masa depan, saudara perempuan saya pasti akan membalas Anda." Rose tersenyum dan menyentuh wajah Lin Yu, ekspresinya dipenuhi dengan kelembutan yang tak ada habisnya. Eguchi yang berada di samping sedikit tercengang melihat kelembutan Rose, memikirkan kebrutalan Rose ketika dia menikam dirinya sendiri dengan pisau. Dia merasa bahwa dia bukanlah orang yang sama. "Apa yang kamu dilihat?" Rose memperhatikan tatapan Eguchi, dan wajahnya kembali dingin, dan sebilah pisau tangan menebas lehernya dan mendarat di tanah. "Biarkan mereka hidup-hidup." Lin Yu berbisik kepada Rose, "Jika kita tidak membunuh mereka, organisasi Shenmue pasti tidak akan berani mengatakan apa-apa. Itu pasti akan menemukan cara untuk mendapatkan kembali barang-barang itu, tetapi jika kita membunuh mereka, organisasi Shenmue pasti akan melompati tembok dan saya tidak tahu apa yang akan dilakukannya." "Yah, menurutku juga begitu." Rose juga mengangguk, sangat setuju. Sekarang semuanya ada di tangannya, itu sudah cukup baginya. Bagaimanapun, dia telah hidup dalam persembunyian, dan dia tidak takut pada orang-orang yang diorganisir oleh Shenmue untuk melacaknya. Setelah Lin Yu dan Rose keluar, mereka segera pergi dari sini bersama Bailey dan kembali ke mobil. "Mari kita pergi ke rumah sakit dulu dan biarkan aku menyembuhkan Bailey." Lin Yu Hong berkata pada Mawar di taksi. "Tidak perlu." Bailey menatap Lin Yu dengan dingin, dan berkata dengan dingin, "Jika aku mati, aku tidak membutuhkanmu untuk menyelamatkannya." Dia kebetulan melihat Rose mencium Lin Yu, dan jantungnya terasa meledak. Tentu saja, bahkan jika dia meninggal, dia tidak mau membiarkan Lin Yu menyembuhkannya. "Lupakan, Jiarong,
Aku akan membawanya sendiri ke dokter. Rose tahu temperamen Bailey, dan berkata tanpa daya. Oke kalau begitu. Lin Yu juga menggelengkan kepalanya tanpa daya. Cedera Bailey tidak terlalu serius. Selama dia dirawat dengan benar, masalahnya tidak akan menjadi besar. Setelah Rose mengantarkan Lin Yu kembali ke pinggir kota, dia keluar dari mobil bersama Lin Yu dan berkata sambil tersenyum, saya akan mengirimkan petunjuk yang Anda inginkan sebentar lagi. Baik. Lin Yu menatap wajah Rose dan berkata sambil tersenyum, dengan sedikit keengganan di matanya. Terima kasih banyak hari ini. Senyuman di wajah Rose bahkan lebih besar, tetapi ada sedikit air mata, dan dia berbisik, kalau begitu. Aku pergi. Hati-hati di jalan. Lin Yu berkata dengan ringan. Rose mengangguk, lalu berbalik dan berjalan menuju mobil. Yang itu. Lin Yu tidak bisa menahannya, dan membuka mulutnya lagi dan memanggil Rose lagi. Rose berhenti dengan tergesa-gesa, berbalik dan menatap Lin Yu, seolah menunggu Lin Yu meneleponnya kapan saja. Itu, kapan saya bisa bertemu denganmu lagi? Lin Yu menatapnya dan tersenyum pura-pura, lalu apa? Sekarang harga emas naik drastis, saya ingin mengembalikan kunci emas kepada Anda. Bersambung. Terima kasih sahabat Denok yang sudah mendengarkan video ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih.